Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa STIE Surakarta. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pajak UMKM. Melanjutkan pada pertemuan atau sesi ke-10 kali ini akan kita diskusikan terkait dengan tax planning PPh pasal 21 bagian kedua. Nah, di sini kita akan masuk mengenai yang pertama tata cara penghitungan PPh pasal 21. Nah, yang pertama terkait dengan dasar pengenaan pajak atau DPP itu terbagi menjadi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai atau di sini dapat dikategorikan antara lain distributor MLM, petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, penjajah barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai. Nah, yang kedua adalah pengurangan yang diperbolehkan, yaitu meliputi antara lain ada biaya jabatan, biaya pensiun, iuran yang terkait dengan gaji, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk tarif pajak meliputi antara lain tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa lapisan penghasilan kena pajak, bahwa mulai dari sampai dengan 50 juta rupiah sampai dengan yang lapis terakhir atau lapis keempat lebih dari 500 juta rupiah dengan tarif yang terkecil adalah tarif 5% dan terbesar adalah tarif 30%. Dan konsekuensi bagi tarif bagi wajib pajak yang orang pribadi yang tidak memiliki NPWP adalah 20% lebih tinggi pada setiap lapisan penghasilan kena pajaknya. Kemudian tarif PPh pasal 21 atas uang pesangon. Di sini terbagi menjadi beberapa lapis penghasilan bruto mulai dari kurang dari 50 juta rupiah dan lebih dari 500 juta rupiah dengan tarif terkecil adalah 0% dan tarif tertingginya adalah 25%. Kemudian, untuk tarif PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu dengan penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah tarif pajak 0% dan penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah yaitu tarifnya adalah 5%. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri yang bersumber dananya berasal dari keuangan negara atau daerah, yaitu untuk golongan 2D ke bawah tidak dikenakan, golongan 3 5% dari kali penghasilan bruto, dan golongan 4 yaitu 15% kali penghasilan bruto. Untuk rekonsiliasi objek PPh pasal 21, bahwa di sini rekonsiliasi ini sangat berguna dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pembuktian bahwa seluruh objek PPh pasal 21 telah dipotong PPh-nya. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan berlaku prinsip umum yaitu taxability deductibility. Jika bagi karyawan merupakan taxable income atau penghasilan yang menjadi objek pajak atau objek PPh, di perusahaan menjadi deductible expense atau biaya yang dapat dikurangkan. Dan sebaliknya, bagi karyawan merupakan non-taxable income atau penghasilan yang bukan objek PPh, maka di perusahaan menjadi non-deductible expense atau bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Namun demikian, terdapat beberapa penyimpangan dari prinsip umum tersebut yang diatur secara khusus oleh ketentuan perpajakan. Misalnya,
terdapat pembayaran kepada karyawan yang bersifat non-taxable, tetapi bagi perusahaan tetap merupakan deductible expense. Taxability dan deductibility objek PPh pasal 21. Prinsip taxability deductibility adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat atau tidak dapat dikenai PPh, objek pajak dan bukan objek PPh, dan pos-pos yang dapat atau tidak dapat dibiayakan, yaitu pengurang penghasilan bruto, yang mekanismenya jika pada pihak pemberi kerja, pemberian imbalan atau penghasilan dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto, maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya, jika pada pihak karyawan, pemberian imbalan atau penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan atau bukan pengurang penghasilan bruto. Prinsip taxability deductibility adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat atau tidak dapat dikenai PPh atau objek pajak dan bukan objek pajak. Dan pos-pos yang dapat atau dibiayakan pengurang yang mekanisme jika pada pihak pemberi kerja, pemberian imbalan atau penghasilan dapat dibiayakan atau pengurang penghasilan bruto, maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, prinsip taxability, deductibility imbalan atau pada natura atau uang di sini pada matriks dapat rekan-rekan lihat bahwa jenis imbalan dalam bentuk uang dan imbalan dalam bentuk natura. Perlakuan biaya bagi perusahaan atau pemberi kerja untuk imbalan dalam bentuk uang bersifat deductible atau dapat dikurangkan. Sedangkan pada imbalan dalam bentuk natura bagi pemberi kerja adalah bersifat non-deductible atau tidak dapat dikurangkan. Sedangkan perlakuan PPh pasal 21 bagi penerima itu imbalan dalam bentuk uang itu bersifat taxable atau dapat dikenakan pajak. Sedangkan imbalan dalam bentuk natura bagi penerima adalah bersifat non-taxable atau tidak dapat dikenakan pajak. Untuk terapan tax planning terkait dengan PPh pasal 21, yang pertama, klausul pajak dengan perjanjian atau kontrak kerja. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan tarif 50% dari jumlah penghasilan bruto. Sehubungan dengan pemberian jasa, selain pegawai dan tenaga ahli, yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, dan atau melakukan penyerahan material atau bahan, dikenai sebesar tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A dari nilai proyek. Sebelum kontrak kerja harus dipastikan pemuatan klausul pajak dalam perjanjian atau kontrak kerja yang mensyaratkan pajak terutang harus dihitung berdasarkan nilai kontrak di luar harga pokok barang, dikenakan dari nilai bruto kontrak, dan untuk PPh pasal 21 atau 26, pemberi kerja wajib memotong dari pembayarannya. Klausul pajak secara eksplisit siapa yang harus menanggung PPh pasal 21 atau 26 sehingga pajak yang terutang dan pemotongannya didasarkan pada klausul tersebut. Terdapat klausul tidak termasuk pajak, artinya pajak akan menjadi beban pemberi kerja atau ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja. Hal ini akan mengakibatkan PPh yang ditanggung perusahaan atau pemberi kerja tidak dapat dibiayakan di SPT PPh badan atau bersifat non-deductible expense. Nah, ini untuk pajak yang ditanggung perusahaan pemberi kerja atau tunjangan pajak secara gross up gitu ya. Agar PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dibiayakan, maka penghitungan PPh harus menggunakan metode gross up. Yang ketiga, pemberian uang saku secara lamsam atau reimbursement. Pembayaran secara lamsam akan mengakibatkan PPh pasal 21 dihitung dari seluruh nilai yang dibayarkan,
meskipun di dalamnya mungkin terdapat biaya lainnya, yaitu biaya transportasi dan akomodasi. Dalam prosedur reimbursement atau penggantian, pembayaran disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran. Apabila terjadi kelebihan harus dikembalikan ke perusahaan. Apabila terjadi kekurangan dapat dimintakan kembali atau reimbursement. Keempat, pemberian tunjangan makan atau menyiapkan makan bersama. Jadi ini memilih atau tunjangan makan atau menyiapkan makan bersama. Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 PPH dan sekarang di Undang-Undang 36 Tahun 2008, makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di PPh Badan, bersifat deductible expense. Dari segi PPh Badan, dengan asumsi jumlah beban yang sama antara perusahaan memberikan tunjangan makan atau menyiapkan makan bersama sebagai pengganti tunjangan makan, keduanya tidak menimbulkan pengaruh apapun karena sama-sama dibiayakan di pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPh. Yang kelima adalah memberikan tunjangan kesehatan ataukah fasilitas pengobatan. Jika perusahaan memilih memberikan tunjangan kesehatan, maka perlakuan pajaknya bersifat taxable deductible. Jika perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan, maka perlakuan pajaknya bersifat non-taxable, non-deductible. Jika menggunakan metode reimbursement, maka perlakuan pajaknya bersifat non-taxable, non-deductible bila persyaratan reimbursement dapat dipenuhi. Bersifat taxable deductible apabila persyaratan reimbursement tidak dapat dipenuhi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan materi di sesi ke-10. Semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan baik pada saat pertemuan di kelas ataupun lewat forum diskusi di platform yang telah disediakan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.